dipersembahkan oleh Kok curhat dong. TV sebelah itu Pak ya. Aduh. TV sebelah kok. TV sebelah. TV sebelah. Pan. Jadi Ada gini gosip, kok, Pan. di lingkungan pekerjaan Yovan itu lagi tidak sehat. Kan kerjaan Yovan kerjaan kita. Oh iya, Iya, kenapa? Kerjaan yang lain ya? iya Di kerjaan tempat yang lain. Ada yang temennya temen Yovan. Betul. Side job. Iya, side job. Ada membahas tentang jabatan orang tuanya yang tinggi, terus mereka itu membeli iPhone yang mahal. Itu gimana kok? Ya kalau ada duitnya mah nggak apa-apa ya. Flexing. Sebetulnya mah. Flexing. Tapi kalau flexing jadi sombong, ngerendahin orang, kita kayaknya langsung ke ayatnya dulu aja ya. Yuk, ini ada di Quran surat ke-43 Az-Zukhruf di ayat 32. Bismillah, silakan. Kalau mau sambil menyimak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah mereka yang membagikan rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain, rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Di sini ada bahasa tentang ar-rafi'a. Tapi sebelum kau jelasin lebih lanjut, izin nyapa dulu yang nonton ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang di acara Asmaul Husna Metro TV yang selalu setia insya Allah sepanjang Ramadan ini nemenin sahur kalian. Nah kali ini kita akan bahas Asmaul Husna yang Ar-Rafi'a. Allah itu maha meninggikan. Pas banget dengan yang terjadi sekarang. Katanya ada tren biar tekor asal kesohor ya. Dan tadi ya ada yang flexing. Udah mah ngerendahin orang pakai jabatan, padahal yang punya jabatan bapaknya. Dia ikut sekolah enggak, ikut belajar enggak ikut ngapa-ngapain. Itu namanya nebeng beken. Nebeng Nebeng beken. BPJS. Apa? Budget pas-pasan jiwa sosialita. Masya Allah. Makanya ini jadi masalah ya. Karena sekali lagi terbukti ketika akhirnya orang meninggikan dirinya dengan cara titipan, ya kan itu titipan. Jabatan titipan dari Allah, harta titipan dari Allah. Lihat, apakah orang jadi makin kagum sama dia? Enggak. Ini sampai jadi omongan kita. Sampai ada orang yang benci, ada yang nggak suka. Ya, karena yang meninggikan itu Allah, bukan manusianya. Maka Bismillah. Ini harus ada evaluasi dari kita nih, agar supaya jangan sampai ya udah kita biar tekor asal kesohor. Mending kalau betulan ada dananya, ada kemampuannya. Tapi itu aslinya kan kita kalau mau ingat semuanya titipan, ya. Dan kapan kita bisa tambah tinggi di hadapan Allah? Justru ketika meyakini, ya Allah, semuanya dari Allah nih. Tapi bukan acting. Beneran bahwa aku punya duit, Allah yang nitipin. Tapi kan gara-gara kamu kerja dan pinter, Allah yang ngasih saya otak. Allah yang mampuin saya ketemu dengan berbagai macam kesempatan. Jadi ketika akhirnya kayak gitu bener-bener nyadar, atau berarti aku tuh bisa apa. Ketika kita akhirnya kayak begitu tapi terus berkarya, orang tahu-tahu ngucap terima kasih. Terus kita ngerasa, enggak, bukan saya, ke Allah aja. Orang seneng sama kayak gitu. Tapi kok Kenapa? kalau kadang ya, kalau tidak meninggikan diri sendiri atau memotivasi diri sendiri untuk kelihatan tinggi, kadang kita direndahin sama orang kok. Makanya tinggalnya di puncak, itu kan tinggi ya. Jadi tinggi. beda. Puncak, Everest kalian kok. Ya. Kita tetap boleh bisa meninggikan diri kita. Tapi cara terbaik meninggikan diri kita adalah dengan ilmu, takwa, dan prestasi. Ilmu, Takwa dan prestasi. Ilmu, takwa, prestasi. Pakai ilmu. Kita punya ilmu yang orang lain nggak punya. Contoh, berapa banyak orang sih di Indonesia yang bisa bikin pesawat terbang? Kalau ada orang yang bisa bikin, ya terbukti. Pak Habibie nyampe ditawarin kerjaan. Di saat orang lain sibuk gimana caranya dikerja, ini ditawarin. Ya nggak? Ada yang misalkan ternyata berapa banyak orang di Indonesia yang sukanya rebahan, bisanya cuma nyapu juga nggak beres.
Ya akhirnya orang rebutan gitu kan. Karena ya dia nggak punya skill yang orang lain nggak punya. Dengan ilmu, juga dengan takwa. Karena kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di sisi Allah. Ya, dan juga jangan lupa yang terakhir, prestasi. Udah kita mereka dia mau sibuk ngomong julid, kita tetap berkarya. Tahu-tahu buku kita udah rilis. Tahu-tahu kita udah punya perusahaan. Tahu-tahu kita udah dapat penghargaan. Orang mau ngomong apa kalau udah kayak gitu? Ya kita bungkam mereka dengan prestasi. Itu silakan. Dan tentu prestasinya juga bukan supaya orang kagum kepada aku. Enggak, benar-benar pengen bakti bagi umat, benar-benar pengen jadi amal soleh di hadapan Allah. Nanti efek sampingnya itu dia Allah bungkam orang-orang yang julid kepada kita. Ilmu, takwa, prestasi. Daripada banyak omong, ngaku-ngaku ini karya saya, ini pertolongan saya dan lain-lain. Tapi terbukti orangnya gak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, skill nggak ada, orang juga males lama-lama dengarnya. Setiap orang boleh berdongeng apa aja, tapi kan yang bersuara lebih keras adalah prestasi kita. Ya, Sama ini kok. sama apa? Branding sama flexing tuh beda atau gimana tuh? Branding, sama flexing. Iya, soalnya kan sama-sama menunjukkan kayak kita punya ini nih gitu. Tujuannya jelas beda ya. Branding kan itu untuk membangun image, baik citra diri atau citra perusahaannya. Dan termasuk branding adalah apa? Misalkan semua karyawan di tempat saya bekerja semuanya pakai dasi semua. Oh, udah brandingannya kayak gitu tuh. Itu kan nggak ada kaitannya sama kesombongan. Cuman pengen dibiasain di brandingannya kayak begitu. Dia terbiasa ke branding selalu pakai pakaian warna hitam misalkan. Ya sudah, itu udah brandingannya kayak gitu. Karena memang logo perusahaannya juga warna hitam misalkan. Dia sudah. Apalagi misalkan nama perusahaan juga Black Jaguar, black jelas. Ya udah dia pakai baju hitam. Maksudnya tiba-tiba ungu polkadot sendiri kan nggak nyambung. Atau dia anak metal mungkin. Bisa jadi. Tapi kalau misalnya flexing kan tujuannya kayak tadi, entah pengen nunjukin dia punya lebih dari orang, dan tapi itu dia, tapi yang paling nggak enak dilihat itu adalah ibarat gini deh, jelas-jelas Koko nitip handphone misalkan, terus ke toilet sebentar, tiba-tiba yang dititipin handphone, lihat handphone gue keren nggak, wih bagus ya, dari belakang yang punya handphonenya, itu kan handphone gue yang tadi dititipin, kok dia pamerin, naonan itu orang. Ya kan? Itu kan Allah sebetulnya kayak gitu setiap kali ada orang sombong. Iya. Itu kan jabatan yang saya kasih. Itu kan harta yang saya kasih. Itu dia mukanya tampan cantik kan saya yang bentuk hidungnya jadi mancung kayak begitu. Dia sekarang belagu padahal titipan. Acak dinya ya. Enggak. Iya. Tapi bicara soal yang flexing itu, ada beberapa pekerjaan yang strateginya itu flexing. Contohnya sales mobil atau marketing perumahan. Kalau mau ketemu klien kan harus kadang-kadang bawa mobil. Padahal mobilnya Nyetir minjem. kali. Kalau Nih dibawa kan nyata berat. nih temen pernah pinjam mobil dong. Buat apa? Buat ngelobi ini klien supaya beli rumah. Nah itu kan Pas nih saya kita bahas. gimana tuh kok? Gak gimana-gimana, tapi kita mesti jeda dulu ya kan? Habis ini kita bakal balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di Asmaul Husna Metro TV. Ngemil dulu kali ya, ngemil. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.